selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap rawat hati kita, jaga hati kita, karena kondisi hati kita akan menentukan kondisi kita, masa depan kita, situasi kita. Dan saya percaya bahwa dengan tetap tekun membaca Alkitab, karena Daud berkata, "Kutaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu." Dengan apa seorang muda dapat mempertahankan dirinya bersih kecuali dengan firman Tuhan? Karena itu firman Tuhan membuat hidup kita dibersihkan, disucikan, dibawa kepada pandangan dan pola Allah. Karena itu kita tetap membaca Alkitab, firman Tuhan yang adalah sumber untuk hati kita, makanan rohani kita. Karena kita hidup bukan karena roti, tapi karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu bacalah Imamat pasal 4 ayat 1 sampai Imamat pasal 5 ayat 19. Baca Markus pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Lalu di kitab Mazmur kita baca pasal 36 ayat 2 sampai 13. Dan untuk hikmat kita yang selalu kita pelajari dari kitab Amsal adalah Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat 2. Boleh baca itu. Dan hari ini kita akan kembali belajar bahwa proses ilahi, proses Tuhan akan menimbulkan, melahirkan karakter ilahi. Jadi tujuan utama proses Tuhan dalam hidup kita adalah untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus secara progresif. Jadi kita mulai bertumbuh seperti seorang bayi yang terus sampai menjadi dewasa yang penuh. Karena itu di dalam kitab Roma pasal 8:29 saya ulangi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi menjadi serupa, ya sama, adalah cara lain untuk mengatakan bahwa karakter Kristus harus terbentuk dalam setiap kita. Seperti Yesus, kita bisa mengerti, menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Kita perlu menjalani proses pendewasaan sama seperti yang Yesus lakukan. Ada proses yang terus sedang berlangsung secara konsisten, dan kita harus mengerti bahwa orang punya banyak karunia-karunia dan talenta yang besar, ya, tapi mereka tidak memiliki karakter Kristus, Bapak Ibu. Mereka tidak memiliki karakter Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan karakter mereka itu begitu buruk sekali. Karena itu saya mau katakan bahwa karakter itu tidak diukur hanya dari kuantitas. Karakter itu tidak diukur hanya dari sisi berkat, pelayanan, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita. Ini perlu kita belajar. Saya juga sampai hari ini terus belajar bagaimana respon kita tetap kasih dan penerimaan, bukan penghakiman, bukan tuntutan, sehingga kita bisa bertumbuh. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa ketekunan bisa muncul kapan? Ketika kita mengalami kesengsaraan, ada tekanan-tekanan, ada penderitaan. Karena itu kesengsaraan, penderitaan itu, tekanan itu menimbulkan kita kebergantungan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bergantung dengan Tuhan, kita di situ dapat pembelajaran. Dan saya juga percaya bahwa karunia-karunia yang diberikan kepada Tuhan, ujungnya adalah pembentukan karakter, pelayanan, semua hal. Karunia-karunia rohani, ujungnya adalah karakter Kristus. Karena itu, kita perlu bertumbuh dan secara tekun perlu mengembangkan karakter Kristus. Karena itu proses-proses yang terjadi dalam hidup kita, itu kita nikmati saja. Jadi saya mau katakan bahwa hari ini banyak orang tidak mau menjalani proses Tuhan. Karena memang roh di zaman ini adalah buru-buru. Semuanya pengen serba cepat. Tidak bisa dengar kata tunggu, apa yang dimau langsung. Yesus berkata, "Aku belum bisa menyampaikan ini semua kepadamu." Jadi dia menunggu waktu, menunggu timing. Walaupun maksudnya baik, tentu Yesus adalah sumber kebenaran. Jadi saya terkadang heran lihat ada orang-orang begitu dia pikir baik, semuanya baik. Enggak, butuh waktu. Orang zaman sekarang ini nggak bisa sabar, nggak bisa dengar kata tunggu. Lebih mengutamakan hasil daripada proses. Ingin cepat. Padahal Tuhan itu lebih suka proses, lebih suka hubungan. Karena itu saya mau katakan bahwa jangan sampai kita terjebak dengan dosa akhir zaman ini. Jadi tidak banyak orang yang bersedia untuk belajar, menunggu, sabar, tunduk pada masa pertumbuhan pribadinya. Ya, akibatnya apa? Banyak sekali orang-orang yang berkarunia tapi tidak berkarakter. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang kekurangan karakter yang besar. Sehingga ini menyebabkan kapasitas kita kecil. Baik itu di gereja, baik itu di masyarakat. Bahkan bayangin kalau pemimpin-pemimpin itu cenderung
tersakiti atau nggak sembuh jiwanya. Apa yang terjadi, saudaraku, dengan nasib gereja, nasib orang-orang yang dipimpin? Kita sudah tahu ketika Hitler jadi pemimpin, dia terluka, nggak sembuh lukanya, dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Karena itu banyak orang-orang ingin memperoleh posisi pemimpin dengan mengambil jalan pintas yang nggak etis, tidak mempersiapkan mereka untuk belajar, hidup di bawah tekanan dan godaan. Sedikit yang bersedia menjalani proses pelatihan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Hasilnya, dia jadi pemimpin abal-abal. Hasilnya kita tidak memiliki para politisi, pemimpin, baik itu di dunia sekuler, baik itu di dunia gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, banyak kita lihat pinter, pengajar-pengajar yang pinter tapi tak bermoral. Misalnya, orang-orang yang berkedudukan harusnya memberi kewenangan, keadilan. Akhirnya karena moralnya nggak terbangun, karakternya, dia punya posisi-posisi hebat, tapi membuat kacau. Kita lihat misalnya di tempat pengadilan justru katanya tidak ada keadilan, kata kitab Pengkhotbah. Para hakim yang sewenang-wenang, para pelayan Tuhan yang nggak takut akan Tuhan, dan daftarnya terus berlanjut, tidak finishing well. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Jadi jika kita nggak mau diproses, kita menolak, itu artinya kita menolak untuk kita sampai pada tujuan Tuhan. Karena itu jika proses yang kita sedang jalani merasa kita terganggu, kita melihat bahwa proses itu berbeda-beda. Karena itu jangan pernah berpikir atau sudah berpikir seharusnya ini lebih mudah. Atau sudah berpikir atau kita abaikan saja. Oh, ini akan memperlambat. Enggak, saudaraku. Saya percaya Tuhan itu tepat pada waktunya. Proses satu orang tidak akan sama dengan orang yang lain. Setiap kita dirancang untuk karakter kita terbentuk secara pribadi dan targetnya adalah menjadi seperti Kristus. Karena itu setiap kita unik. Karena itu berhentilah membandingkan diri saudara, proses saudara dengan orang lain. Fokuslah kepada proses saudara. Jadi saya mau tekankan, jangan pernah memberontak terhadap proses Tuhan. Karena kalau kita berontak, berarti kita melawan Tuhan sendiri. Dan kita melawan tujuan Tuhan di atas hidup kita. Pemberontak adalah mereka yang mencari pendapat orang lain untuk mencapai tujuan mereka, tanpa pernah menjalani proses wajib. Mereka mengambil jalan memutar, jalan pintas untuk mencoba mencapai keuntungan, tanpa harus membayar harga. Jadi tidak akan pernah ada mahkota tanpa salib. Dan ini sebuah hal yang sangat berbahaya sekali. Mereka yang mencapai kesuksesan, kalau hanya memakai karunia-karunia dan karisma, tapi mereka tidak menjaga dasarnya dengan karakter mereka, maka kesuksesan mereka hanya tinggal tunggu waktu. Karena itu ketidakdewasaan akan membuat kita, banyak orang kehilangan. Dalam sekejap saja, saudaraku, apa yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur. Kenapa? Karena ada pepatah berkata, prinsip orang bijak. Sukses, karisma bisa membawa kita ke puncak gunung sukses. Tapi untuk mempertahankannya, itu hanya bisa dipertahankan dengan karakter Kristus. Karena itu, saya mau katakan bahwa banyak kita, saudaraku, terkadang pelayan Tuhan harus melewati banyak pujian dan ujian yang sukar. Menghadapi kegagalan besar, menanggung penghinaan, pengkhianatan. Karena sebenarnya Tuhan sedang membentuk karakter kita semua. Karena itu saya percaya ketika sudah tetap teguh, mengerti bahwa Tuhan punya tujuan dan sedang membawa kita untuk menggenapi tujuannya. Saya percaya sudah akan menikmati proses apapun, situasi apapun. Mari tetap bersyukur, tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga respon kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Diberkatilah semua anak-anakmu, lawat dan tolong mereka semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.